anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Len Alvin Moelaru dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan. Sekarang, mari kita mendalami pengalaman berkaitan tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Anak-anak, mari kita amati gambar-gambar berikut ini yang berkaitan dengan tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Gambar pertama, ada orang sedang bayar pajak. Gambar kedua, membangun jalan sebagai sarana transportasi. Gambar ketiga, pemasangan listrik di desa, penerangan jalan, juga listrik digunakan untuk media elektronik. Dan gambar keempat adalah proses pembangunan gedung sekolah sehingga anak-anak bisa sekolah dengan nyaman. Anak-anak, setelah mengamati gambar-gambar tersebut, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tujuan negara serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan pertama, mengapa warga negara harus membayar pajak? Kira-kira apa jawabannya? Anak-anak yang terkasih, pajak harus dan wajib kita bayarkan karena pajak yang kita bayarkan juga digunakan negara untuk mewujudkan tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan yang dimaksud ialah hak kita sebagai warga negara. Pertanyaan kedua, sebutkan beberapa manfaat pajak. Ayo, berdasarkan gambar-gambar tadi, kira-kira apa saja manfaat pajak? Yuk kita lihat. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur. Pernah lihat pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, dan rumah sakit? Untuk membangun itu semua, ada loh sebagian dana penerimaan pajak yang dialokasikan ke sana. Jadi, kalau selama ini kita bisa pergi dari kota ke kota dengan melewati jalan yang mulus, itu semua bisa kita nikmati karena kita telah taat membayar pajak. Kedua, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, pengembangan transportasi umum, dan pengembangan pariwisata. Nah, itulah beberapa manfaat dari membayar pajak. Ya, mengapa negara membangun jalan, listrik, dan gedung sekolah? Ayo, kenapa? Nah, membangun jalan tentu saja untuk mempermudah seseorang menuju tempat yang dituju. Terus, adanya listrik, tentu saja sebagai manusia sosial, kita membutuhkan listrik sebagai sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan gedung sekolah, tentu saja sebagai sarana pendidikan masyarakat. Yang keempat, apa tujuan negara? Ayo, siapa yang masih ingat bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didirikan dengan tujuan
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan seterusnya. Itulah tujuan negara Indonesia. Lalu yang terakhir, apa hak dan kewajiban warga negara? Anak-anak, dalam hidup bermasyarakat, kita mempunyai berbagai macam hak. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk memilih, hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Kalian bisa buka buku fotokopi kalian, Jamrud halaman 8, dan dibaca di situ. Selain kita mempunyai hak sebagai anggota masyarakat, kita juga mempunyai sejumlah kewajiban sebagai anggota masyarakat. Apa saja itu? Kewajiban kita sebagai anggota masyarakat antara lain menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, mengupayakan kesejahteraan, membayar pajak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa membuka buku fotokopi kalian, buku Jamrud halaman 8. Anak-anak, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Nah, pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud ialah hak warga negara. Jadi kita berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu, apa sajakah kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia selain membayar pajak? Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia antara lain menjunjung hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi orang lain, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, contoh dari pelaksanaan kewajiban tersebut antara lain tidak memaksa orang lain mengikuti kemauan kita, membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, dan lain-lain. Anak-anak, negara membangun jalan, jaringan listrik, gedung sekolah karena jalan, listrik, dan gedung sekolah merupakan prasarana umum. Dengan jalan, pergerakan manusia, barang, dan lain-lain menjadi lancar. Lalu dengan listrik, pabrik, peralatan rumah tangga, kantor, dan kendaraan umum dapat digerakkan. Juga dengan prasarana gedung sekolah dan prasarana yang lain, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu terlaksana. Nah, jalan, jaringan listrik, dan gedung sekolah merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi hak warga negara. Selain kewajiban, kita juga mempunyai hak. Nah, hak sendiri adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Nah, hak-hak kita sebagai warga negara apa saja? Hak kita sebagai warga negara antara lain mendapat perlindungan hukum, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak. Anak-anak ibu yang terkasih, kita juga akan belajar dari Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27 dan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai
22. Ibu bacakan Injil Matius dulu yang bab 17 ayat 24 sampai 27 tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Selanjutnya Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka, dan mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Anak-anak, Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi, maka Yesus adalah warga Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea yang rajanya bernama Herodes yang mendapat mandat dari Romawi. Nah, sebagaimana kekaisaran atau kerajaan yang lain, kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea pun memiliki aturan yang mengikat seluruh rakyatnya. Apakah aturannya itu? Salah satu aturan itu ialah membayar pajak. Nah, orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Nah, orang-orang Yahudi pada umumnya tuh tidak setuju dengan penjajahan. Hanya karena mereka tidak kuat melawan, maka mereka tunduk. Salah satu kelompok yang terus melawan penjajahan ialah kaum Zelot. Nah, sehubungan dengan itu, orang yang menganjurkan membayar pajak dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena itu, orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan, "Boleh nggak membayar pajak?" Nah, jika Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus dapat dianggap pengkhianat bangsa. Jika Yesus mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Nah, namun Yesus menjawab dengan tepat. Apa jawaban Yesus tadi? Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ketika ditagih mengenai bea pun sebenarnya tuh Yesus telah mengatakan dengan benar bahwa orang pribumi itu tidak dikenai bea. Nah, namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus pun membayar bea itu. Nah, kata-kata Yesus, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, patut kita teladani. Karena itu, orang-orang Katolik wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus umat beragama yang taat pula.
Nah, melaksanakan kewajiban menunjukkan bahwa kita adalah 100% warga negara Indonesia. Kita pun tidak boleh lupa akan kewajiban terhadap gereja. Apa kewajiban kita terhadap gereja? Kewajiban kita terhadap gereja yaitu mengikuti ajaran dan perintah gereja. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita 100% Katolik. Karena keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama sama nilainya dengan kebaktian kepada Tuhan. Anak-anak, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebaik mungkin? Entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat? Nah, apakah kalian sudah memperoleh hak kalian sebagai anak, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Dan apakah kalian sudah meneladan Yesus dalam melaksanakan kewajibannya? Baiklah anak-anak ibu yang terkasih, demikian penjelasan materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ibu harap kalian memahaminya. Kalau belum paham, silakan buka buku fotokopian kalian dan dibaca di situ ya. Anak-anak, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas pertama, kerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan 3 hak dan kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Yang kedua, sebutkan 3 hak dan kewajibanmu sebagai seorang anak di rumah. Dan ketiga, sebutkan 3 hak dan kewajibanmu sebagai warga negara Indonesia. Dan tugas yang kedua, untuk penilaian keterampilan, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk melakukan aksi yaitu membuat slogan. Slogan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak semua agar melaksanakan kewajiban entah sebagai siswa, sebagai anak di rumah, ataupun sebagai warga negara Indonesia. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya yang pertama, slogan ini harus tulisan tangan kalian ya, tidak boleh diketik. Yang kedua, terdiri dari 1 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Yang ketiga, dikerjakan di kertas gambar atau buku gambar, ukurannya bebas, terserah kalian dan diwarnai agar terlihat menarik ya. Apakah boleh Bu ditambahi gambar di slogan itu? Tentu saja boleh. Silakan gambarnya boleh kalian gambar sendiri atau melihat dari media lainnya. Nah, ini contoh. Ibu carikan beberapa contoh slogan yang mungkin bisa menjadi inspirasi kalian. Ini dia ajakan untuk membayar pajak sebagai bukti cinta tanah air dan ajakan untuk menjaga kebersihan sekolah. Baik anak-anak, untuk tugas kalian silakan kerjakan di kertas portofolio, dikumpul ke sekolah paling lambat tanggal 13 Agustus 2020. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sekian dari Ibu, Tuhan memberkati. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita dengan bernyanyi bersama.
Sa